Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 540 Penjaga yang Menyedihkan. Di depan pintu masuk utama Menara Surgawi, dua pria kekar terlihat berdiri, satu di setiap sisi. Mereka berdua adalah prajurit jiwa tempur. Saat melihat Jiang Chen dan dua lainnya mendekati pintu masuk, salah satu dari dua pria kekar itu mengulurkan lengannya dan menghentikan mereka. "Datanglah besok jika Anda ke sini untuk berdagang." Pria kekar itu berkata dengan tidak sopan. Meskipun dia tahu bahwa tiga orang di depannya adalah Raja Tempur, dia tetap bersikap sombong. Ini menunjukkan betapa kuatnya fondasi Menara Surgawi. Di kota Surgawi ini, tidak ada yang berani menimbulkan masalah, bahkan seorang kaisar tempur harus menekan harga dirinya di tempat ini. "Mengapa mereka bisa masuk, tapi aku, ayahmu tidak bisa?" Biksu itu tidak dapat menerima perlakuan seperti itu. Dia jelas melihat orang lain memasuki Menara Surgawi tadi, tetapi ketika tiba giliran mereka diminta untuk datang keesokan harinya. Bukankah ini diskriminasi? Mereka semua adalah tamu terhormat Menara Surgawi, itulah sebabnya mereka bisa datang kapan saja. Tapi, kalian tidak, jadi cepatlah dan tinggalkan tempat ini, kembalilah saat siang hari. Pria kekar itu berkata dengan kasar. Tiran itu langsung marah, dan sepertinya dia hendak menamparkan pria kekar itu dua kali. Namun, dia ditarik kembali oleh Jiang Chen sebelum dia bisa melakukan apapun. Biksu ini tidak bisa mengendalikan kekuatannya, dan jika dia membunuh pria ini dengan tamparannya, mereka akan berada dalam situasi yang buruk. Jiang Chen melangkah mendekati pria kekar itu. Dia menyipitkan matanya yang memancarkan cahaya dingin dan menatap pria itu, menyebabkan pria itu merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah, lalu mengalihkan pandangannya karena dia kehilangan keberanian untuk menatap Jiang Chen. "Beritahu manajermu bahwa ada pelanggan besar di sini, minta dia untuk keluar dan menyambut kita." Jiang Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menggambarkan sebuah gambaran yang mengesankan. "Nak, aku peringatkan kau, sebaiknya kau tidak menunjukkan kesombonganmu di tempat ini. Buka matamu dan lihat sekeliling sebelum kau bicara. Siapa kau? Kau tidak layak untuk diurus oleh manajer kami." Sungguh lelucon. Penjaga lainnya berteriak pada Jiang Chen. Mereka telah bekerja sebagai penjaga Menara Surgawi selama bertahun-tahun, tetapi mereka belum pernah melihat pemuda yang begitu sombong. Meminta manajer mereka untuk menyambutnya secara pribadi. Dia benar-benar tidak tahu apa statusnya sendiri. Gesper. Tepat setelah kata-kata pria kekar itu keluar dari mulutnya, sebuah telapak tangan yang kuat menamparkan wajahnya, memaksanya berputar 3 kali sebelum berhenti. Separuh wajahnya langsung membengkak. Kau berani menamparku?" Pria kekar itu menunjuk jarinya ke arah Jiang Chen dan berkata dengan marah. "Keterlaluan, ini benar-benar gila. Siapa yang memberi pemuda ini keberanian untuk menamparkan penjaga Menara Surgawi? Ini konyol. Pemuda ini sudah tamat, tidak mungkin dia bisa meninggalkan Menara Surgawi hidup-hidup hari ini." Gesper. Jiang Chen membalas dengan tamparan lagi. Dua tamparan itu membuat wajahnya berubah menjadi wajah babi. Ini adalah hasil dari belas kasihan Jiang Chen. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah menghancurkan kepala pria kekar ini dengan satu tamparan. "Dasar serangga. Sial." Tyron melangkah maju sambil mengumpat, lalu memberikan tendangan kuat ke perut penjaga, membuatnya terpental. Pria kekar itu merasa sangat tertekan. Dia tidak hanya ditampar 2 kali, dia sekarang harus menahan tendangan juga. Kedua orang ini benar-benar melanggar hukum, karena mereka berani memukuli seseorang di pintu masuk Menara Surgawi. Tan Lang menggelengkan kepala dan tertawa. Biksu ini sungguh menakjubkan, dia sama sekali tidak terlihat seperti biksu terkemuka, tetapi malah seorang berandalan yang mengenakan kasaya. Pria kekar lainnya ketakutan oleh tatapan Jiang Chen, dan setelah menyaksikan wajah rekannya berubah menjadi wajah babi, dia begitu takut hingga tidak berani berbicara. Dia hanya bisa mengatupkan rahangnya erat-erat karena marah. Bekerja untuk Menara Surgawi selalu menjadi sesuatu yang dibanggakannya, tetapi sekarang seseorang benar-benar memukuli orang-orang Menara Surgawi. Ini hanyalah tindakan tidak menunjukkan rasa hormat kepada Menara Surgawi. "Serahkan benda ini kepada manajermu, suruh dia datang ke sini dan menyambut kita segera. Kita tunggu saja selama 3 menit, kalau dia tidak muncul saat itu, kita akan pergi setelah itu." Jiang Chen melambaikan tangannya dengan santai, melemparkan botol giok kecil ke arahnya. Botol giok emas itu memancarkan cahaya keemasan samar. Pria kekar itu meraih botol itu. Saat memegangnya, dia menyadari bahwa botol itu sangat berat, dan dia bisa merasakan benang-benang energi yang murni keluar darinya. Sepertinya ada harta yang sangat berharga di dalam botol itu. Kalian tunggu di sini." Setelah berkata demikian, lelaki kekar itu berbalik dan memasuki Menara Surgawi, tak lupa bergumam, "Sialan, beraninya kau memukul orang Menara Surgawi. Aku akan memberitahu manajer tentang ini, dia pasti akan mencincang kalian semua." Di lantai atas Menara Surgawi, di dalam aula pertemuan yang luas, seorang lelaki tua berjubah abu-abu duduk dengan nyaman di kursi rotan.
Ia memegang secangkir teh hangat di tangannya, tampak santai. Dia adalah salah satu manajer menara surgawi, dan hanya bisa dianggap sebagai manajer dengan pangkat terendah. Dia adalah Raja Tempur kelas 5, bukan seseorang yang mudah tersinggung. Tepat pada saat ini, laki-laki kekar itu masuk ke ruang pertemuan dengan tergesa-gesa. Kenapa kamu terlihat panik sekali? Kamu tidak tahu aturannya. Apakah ini tempat yang bisa kamu masuki? Orang tua itu memarahi pria kekar itu. Manajer Liu, ada 3 orang gila di pintu masuk kita. Mereka telah memukuli penjaga lainnya, dan bahkan meminta Anda untuk menyambut mereka secara pribadi. Pria kekar itu menjelaskan apa yang terjadi di pintu masuk kepada lelaki tua itu. Sungguh sekelompok bajingan yang ceroboh, beraninya mereka bertindak melawan hukum di Menara Surgawi, apakah mereka tidak tahu tempat apa ini? Manajer Liu mendengus dingin dengan ekspresi marah di wajahnya. Meskipun para penjaga itu bukan personel penting, mereka tetap milik Menara Surgawi. Jadi, membiarkan para penjaga mereka dipukuli sama seperti wajah Menara Surgawi dipukuli. Anak itu juga memintaku untuk menunjukkan ini kepadamu. Dia berkata jika kamu tidak menyapanya secara langsung dalam waktu 3 menit, dia akan langsung pergi. Pria kekar itu menyerahkan botol giok itu kepada manajer Liu. Ketika manajer Liu membuka botol giok itu, dia langsung merasakan energi yang murni keluar darinya. Tanpa ragu, dia mengirimkan indera keilahiannya. Setelah menyadari apa yang ada di dalam botol giok itu, ekspresinya berubah drastis. Dia segera berdiri dari kursinya dan bertanya kepada pria kekar itu dengan suara keras, di mana pria ini? Dia masih di pintu masuk. Pria kekar itu terkejut. Dia tidak pernah menyangka manajer Liu akan bereaksi seperti itu. Mungkinkah isi botol giok itu adalah sesuatu yang sangat berharga? Memang, itu adalah harta yang tak ternilai. Apa yang terkandung dalam botol giok itu adalah setetes air suci 9 matahari yang asli. Air suci 9 matahari ini adalah harta yang langka, benda suci sejati di bawah langit. Hanya setetes saja sudah lebih dari cukup untuk memperkuat konstitusi seseorang. Ini, menggambarkannya sebagai harta yang tak tertandingi adalah wajar dan benar. Astaga, plus. Tepat setelah pria kekar itu selesai berbicara, manajer Liu menghilang dari tempatnya. Pria kekar itu menggigil, menyadari bahwa dia mungkin akan mendapat masalah besar karena telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak dia lakukan. Dia sangat menyadari orang macam apa manajer Liu itu, dan seseorang yang bisa membuatnya bereaksi seperti ini pastilah seseorang dengan latar belakang yang tidak biasa. Di luar Menara Surgawi, Jiang Chen berdiri santai dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Selama orang-orang di Menara Surgawi bukan orang bodoh, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk menyambutnya setelah melihat air suci 9 matahari. Jika Menara Surgawi menolak tawaran ini, masih akan ada banyak orang yang ingin berbisnis dengan Jiang Chen. Jiang Chen sangat menyadari betapa berharganya air suci 9 matahari. Namun, baginya, itu bukan apa-apa. Dulu, hanya dengan sebagian pedang suci surgawi yang patah, keluarga Nangong mampu menghasilkan banyak air suci 9 matahari. Sekarang, Jiang Chen memiliki 3 bagian pedang suci surgawi, dan ia dapat dengan mudah mengeluarkan air suci 9 matahari sebanyak yang ia inginkan. Chen kecil, benda apa yang kamu berikan pada mereka? Apakah benda itu akan berfungsi? Tiran berbisik. Jangan khawatir, tidak ada yang lebih baik dari ini. Jiang Chen berkata dengan penuh keyakinan. Tyron dan Tan Lang masih ragu. Mereka telah mengalahkan seseorang di sini, dan jika Jiang Chen tidak dapat mengambil harta karun yang diminati Menara Surgawi, mereka akan berada dalam masalah. Tak lama kemudian, sesosok-sosok tiba-tiba muncul di luar pintu masuk dengan wujud seperti hantu. Sosok itu adalah manajer Liu. Manajer Liu, merekalah yang mengalahkanku. Penjaga berwajah babi itu menatap manajer Liu seperti sedang menatap penyelamatnya. Tanpa ragu, dia mengarahkan jarinya ke Jiang Chen. Enyah. Tanpa berkata apa-apa lagi, manajer Liu hanya menamparkan wajah penjaga itu sekali lagi. Penjaga itu menjerit kesakitan saat dia terlempar ke tanah, 2 gigi depannya patah karena tamparan itu. Dia merasa sangat tertekan sekarang, karena dia pikir penyelamatnya telah datang, tetapi ternyata penyelamat itu telah bekerja sama dengan musuh untuk menamparnya sekali lagi. Dia merasa ingin bunuh diri sekarang. Manajer Liu mengalihkan pandangannya ke Jiang Chen. Setelah melihat bahwa Jiang Chen adalah Raja Tempur kelas 4, dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Nama saya Liu Hong, manajer junior tempat ini. Tuan muda, silakan ikuti saya." Seorang Raja Tempur kelas 4, bahkan jika dia adalah seorang jenius muda Raja Tempur kelas 4, Menara Surgawi tidak akan memperhatikannya. Namun, tidak mungkin Menara Surgawi tidak memperhatikan air suci 9 matahari. Menara Surgawi sedang dalam bisnis, dan perdagangan besar seperti ini adalah sesuatu yang mereka impikan. Dalam. Jiang Chen meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya dan berjalan memasuki Menara Surgawi dengan cara yang mengesankan. Tyron dan Tan Lang saling memandang, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol kepada Jiang Chen.
Orang ini sungguh luar biasa, ia bahkan dapat memberitahu manajer Menara Surgawi, yang menyebabkannya keluar dan menyambutnya secara langsung. Kalian berdua, silakan ikuti aku juga. Li Hong juga memberi isyarat menyambut Tyrant dan Tan Lang. Saat matanya menatap wajah Tyrant, dia tidak bisa menahan rasa terkejut sesaat. Dia bisa tahu hanya dengan satu tatapan bahwa meskipun biksu ini masih sangat muda, dia sudah menjadi raja tempur kelas 6. Di seluruh wilayah barat, mungkin hanya kuil Lei Yin Agung yang bisa menumbuhkan kejeniusan seperti itu. Karena itu, dia tidak berani menunjukkan sikap acuh tak acuh. Mengikuti Jiang Chen, Tyrant dan Tan Lang memasuki Menara Surgawi dan mereka langsung berpapasan dengan penjaga yang menyampaikan pesan sebelumnya. Jaga pintu masuk dengan baik. Lebih baik kau pertajam penilaianmu. Liu Hong memarahi lelaki kekar itu. Lelaki kekar itu langsung berkeringat dingin, menyalahkan dirinya sendiri atas kesalahannya. Ia hanya bertanya-tanya harta macam apa yang ada di dalam botol giok itu. Chen kecil, jangan membuat kami menebak-nebak. Harta karun apa yang ada di dalam botol giok itu? Tyrant tidak dapat menahan rasa ingin tahunya lebih lama lagi. Setetes air suci matahari 9. Jiang Chen dengan santai mengangkat bahu dan menjawab. Tyrant dan Tan Lang saling bertukar pandang sekali lagi. Tidak heran Menara Surgawi memperlakukan mereka dengan sangat baik. Jelas bahwa Menara Surgawi memiliki permintaan yang besar untuk air suci 9 matahari. Mengenai mengapa Jiang Chen dapat mengeluarkan air suci 9 matahari, kedua pria itu seharusnya merasa sangat terkejut. Namun, mereka tampak tenang, tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun, Jiang Chen mampu meminum pil naga petir 9 matahari, jadi mengeluarkan air suci 9 matahari tidak berarti banyak.